Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ramalan dengan NIM 18131126. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pengiraan jauh. Nah, mungkin langsung saja. Yang kita bahas pertama itu definisi pengiraan jauh. Pengiraan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau tempat, fenomena di permukaan bumi melalui analisis datanya yang diperoleh dari alat perekam yaitu sensor. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai komponen penginderaan jauh. Nah, di sini ada beberapa komponen penginderaan jauh. Yang pertama itu energi. Nah, energi ini dapat dikatakan juga sumber tenaga. Kemudian sumber tenaga ini terbagi dua. Yang pertama itu sumber tenaga pasif. Tenaga pasif ini menggunakan tenaga matahari. Dalam pengambilan objek ini menggunakan tenaga matahari secara langsung. Jadi, teman-teman perlu ketahui ada beberapa hal perlu diperhatikan untuk bisa menggunakan tenaga matahari. Yang pertama itu, kita harus lihat keadaan cuaca. Yang kedua, waktu penyinaran matahari. Jadi ini bisa mengambil objek secara jelas. Nah, yang kedua. Yang pertama tadi sumber tenaga. Sekarang yang kedua, aktif. Untuk tenaga aktif di sini menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi dengan gelombang elektromagnetik ini tidak hanya pada siang hari. Kalau menggunakan sumber tenaga matahari. Nah, tapi dengan tenaga elektromagnetik ini untuk berbagai cuaca atau misalkan di malam hari bisa menggunakan sumber tenaga aktif ini. Nah, kemudian komponen yang selanjutnya yaitu komponen kedua. Tadi yang pertama kan tenaga komponen energi. Sekarang yang kedua itu atmosfer. Nah, atmosfer ini lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang dimana atmosfer ini sangat diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian yang ketiga, objek. Objek ini sangat sasaran dalam pengiraan jauh atau nantinya objeknya. Misalnya objeknya itu contohnya hidrosfer, lapisan air, dan juga atmosfer, lapisan udara. Biosfer tentang makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Nah, itu beberapa objek yang digunakan dengan pengiraan jauh. Nah, yang keempat, sensor. Nah, ini penting dalam penggunaan inderaja. Karena ini merupakan ciri khas dalam pengiraan inderaja, yaitu menggunakan sensor atau alat perekam. Nah, jadi sensor nanti itu ada dua, baik fotografik maupun menggunakan komputer. Jadi sensor ini untuk menangkap objek dengan jarak jauh. Nah, kemudian yang kelima adalah wahana. Wahana di sini yaitu mengacu pada pesawat terbang. Kenapa menggunakan pesawat terbang? Karena pengiraan jauh itu mengamati objek dari jarak jauh. Kira teman-teman sudah paham tentang pengiraan jauh. Jadi, ini harus menggunakan wahana yang betul-betul
agak jauh dari objek yang kita inginkan. Nah, yang keenam, perolehan data. Perolehan datanya ini nanti bisa dari spasial atau ke ruangan. Kemudian non-spasial. Non-spasial bisa jadi deskripsi, misalkan suatu gejala atau fenomena yang sudah diamati terlebih dahulu. Nah, kemudian ketujuh, komponen yang ketujuh, penggunaan data, ya, atau manusianya ya, yang nanti dapat mengelola atau menganalisis hasil dari objek atau citra yang diamati dari penglihatan jauh. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan citra penglihatan jauh. Nah, apa itu citra? Citra itu merupakan hasil penglihatan jauh. Jadi setelah merekam, ya, hasilnya itu berupa citra. Itu. Nah, citra itu terbagi dua lagi. Yang pertama itu citra foto. Dan yang kedua, citra non-foto. Nah, jadi citra foto itu menggunakan sensor kamera. Kalau citra non-foto, ini menggunakan bukan kamera. Nah, ini langsung menggunakan gelombang elektromagnetik atau spektrum elektromagnetik. Nah, spektrum elektromagnetik ini berupa gelombang radio. Nah, teman-teman, kemudian kita melangkah pada materi selanjutnya, yaitu interpretasi citra. Nah, interpretasi citra itu adalah kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, atau mengamati objek dalam penglihatan jauh. Jadi setelah mengelola citra hasilnya penglihatan jauh, lalu kegiatannya adalah menginterpretasi citra. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, deteksi. Nah, deteksi ini atau upaya untuk mengetahui benda atau gejala. Yang kedua itu identifikasi atau mengklasifikasikan objek. Yang ketiga, analisis. Analisis atau mengelompokkan objek. Yang keempat itu deduksi atau mengelompokkan objek. Apa namanya? Yang keempat itu deduksi atau pemrosesan bukti. Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Kemudian teman-teman, kita melangkah pada unsur-unsur interpretasi citra. Nah, yang pertama itu bentuk. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, krona. Yang keempat, tekstur. Yang kelima, bayangan. Dan yang keenam, pola. Yang ketujuh, situs. Dan yang kedelapan adalah asosiasi. Itu teman-teman. Jadi ada beberapa unsur-unsur interpretasi citra. Yang dimana tadi kita sudah ketahui bersama ada 8 unsur. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui apa sih manfaat dari citra penglihatan jauh. Jadi manfaatnya itu teman-teman, yang pertama itu memberikan informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Jadi ini sangat penting, kita mengetahui informasi mengenai keadaan dan perubahan lahan. Nah, yang kedua, membantu menganalisis perairan. Nah, dengan adanya penglihatan jauh, citra penglihatan jauh, itu
kita sangat terbantu apabila kita menganalisis perairan. Nah, kemudian yang ketiga, membantu menganalisis keadaan cuaca atau iklim. Jadi sangat mudah kita mengetahui keadaan cuaca dan iklim ketika kita menggunakan citra penginderaan jauh. Nah, yang keempat itu menyajikan model relief dan kemiringan lereng. Nah, yang kelima itu memberikan gambaran atau pemetaan. Jadi sangat banyak manfaatnya dan menarik manfaatnya citra penginderaan jauh ini, teman-teman. Jadi itulah materi dari saya. Apabila ada masih belum dipahami, silakan nonton penginderaan jauh di YouTube lainnya atau di konten-konten lainnya. Itu dalam YouTube sangat banyak. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.